Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiat Ardi Firmansyah, NIM 2025 SIK 09. Di sini saya mengerjakan UAS matkul pemrograman. Saya mengerjakan soal nomor 1. Nah, di sini kita langsung sudah masuk ke dalam Python. Untuk bahasa pemrograman yang dipakai Python. Nah, di sini tugasnya yang pertama itu disuruh penilaian atau membuat hasil akhir nilai gitu. Jadi, yang pertama yang saya lakukan yaitu untuk memberi keterangan agar tidak bingung. Yang pertama itu sebuah input data. Input data. Nah, input data. Ini namanya komen. Komen itu diberi pagar ini ya. Diberi pagar ini ya. Ini diberi pagar. Itu disebut namanya komen. Itu tidak, kalau seketika nanti di run di sini, itu tidak akan muncul. Tidak akan muncul karena itu sebuah komen. Oke, langsung masuk ke pertama, yaitu ada mata kuliah. Bagaimana cara kita nanti muncul mata kuliah? Kita tulis di sini mata kuliah. Mata kuliah. Nggak boleh di spasi ya, kalau di spasi nanti error. Nah, mata kuliah, baru nanti kalau sudah selesai kalimatnya baru di spasi, kita kasih sama dengan. Nah, gini, mata kuliah, lanjut input. Nah, apa itu input? Input. Nah, input itu adalah menyimpan data dalam berbentuk teks. Jadi yang atas ini itu nanti sebuah teks untuk menyimpan data yang akan dimunculkan ketika nanti diperintah. Nah, gitu ya. Oke, yang selanjutnya itu diberi tanda kurung. Apa yang akan kita isi yang di input itu, kita input tanda ini, masukkan, contoh ya, kita disuruh masukkan nama mata kuliah. Masukkan nama mata kuliah ya, gini ya, kita kasih tanda ini, boleh spasi. Nah, masukkan nama mata kuliah karena ini cuma nanti yang akan muncul ketika di run di sini, jadi bebas mau dikasih apa itu bisa. Lanjut, di sini juga sama, apalagi tadi ada SKS. Nah, jumlah SKS kita kasih sama dengan, biar rapih ya. Nah, SKS. Nah, jadi ketika kan SKS itu nanti berbentuk angka, biar bisa dihitung, itu kita dikasih in. Apa in? In itu sebuah tipe data. Jadi mengubah menjadi tipe data. Ya, berbentuk tipe data. In itu berbilangan untuk yang bilangan bulat. Untuk bilangan bulat. Nah, nanti jadi ada in, ada float. Kalau float itu untuk bilangan desimal. Nah, ini kita makanya in. In itu untuk bilangan bulat. Nah, terus input, kita inputkan. Kita buka kurung lagi. Di sini kita masukkan name. Kok name sih? Jumlah SKS. Oh iya, belum dikasih tanda kurung. Bentar, jadi kenapa kalau belum berwarna kayak yang di atas itu tandanya belum berhasil, jadi kita harus kasih tanda kurung gini. Ini hapus dulu. Ini terus sini juga dikasih. Nah, biar nanti waktu disuruh menampilkan nggak error. Nggak, biar bisa muncul. Nah, gini ya. Terus lanjut, di bawahnya itu ada name. Nah, name nanti ini name. Nah, kita langsung input biar langsung bisa diinput nanti. Jangan lupa dikasih tanda titik 2. Masukkan name. Nah, masukkan name.
Lanjut di sini ada apa lagi ya tadi? Mata kuliah, SKS, NIM, nama. Ya, bisa kasih nama. Lanjut sama ya. Nama kasih ini kita input kasih tanda kurung. Di sini kita disuruh masukkan nama. Masukkan nama. Nah, gini ya, suruh masukkan nama. Setelah itu kita biar bagus masukkan nih, masukkan nama mahasiswa gitu ya. Masukkan nama mahasiswa. Oke. Setelah itu di bawah nanti ada disuruh bikin kayak kehadiran yang kehadiran mahasiswanya nanti. Jadi di sini nanti tipe datanya disimpan di sini semua. Biar nanti ketika bawahnya itu diberi perintah untuk memunculkan itu bisa. Jangan input datanya itu di bawah perintah. Contoh nanti di sini tuh disuruh perintah dulu print. Nah, print itu untuk memunculkan teks di sini. Beda sama di input. Kalau input itu menyimpan data dan yang di sini tuh nanti juga ditampilkan di sini. Kalau cuma print itu cuma di print, jadi cuma ditampilkan gini ya. Itu sebuah teks doang. Nah, kehadiran kalau nanti yang si sini print dulu nggak bisa jalan, error. Jadi harus ininya di atas. Tipe datanya dulu baru nanti perintahnya. Kita masuknya yang float. Nah, kenapa float? Karena float itu nanti bilangan desimal. Untuk yang bilangan desimal. Tipe data untuk bilangan desimal. Kita input disuruh kita mana nih tandanya ini, terus masukkan jumlah kehadiran. Astagfirullah, lupa tanda kutip, tanda ini, tanda. Nah, biar jumlah kehadiran tadi perintahnya di sini disuruh ini ya, 0 sampai 100. Nah, di sini disuruh gitu. Oke. Langsung kehadiran, lanjut di bawahnya kita sama yaitu tugas di sini juga sama float. Kita buka kurung, tutup kurung, jangan lupa dikasih tanda klik biar nanti bisa input, lupa input dulu, terus baru lagi tanda kurung, tanda buka, di sini kasih tanda petik. Lanjut kita diperintahkan masukkan nilai tugas. Nah, nilai tugas, masukkan jumlah kehadiran, nilai tugas, terus ada apa lagi? UTS. Di sini kita UTS kasih sama dengan masuk float lagi sama float. Kita kasih tutup kurung, buka kurung, kita disuruh kok print sih, input terus tutup kurung, buka kurung, lalu kita suruh masukkan nilai UTS. Lupa lagi, kenapa tidak berwarna? Karena belum dikasih tanda. Kasih tanda, jangan lupa. Nah, masukkan nilai UTS, masukkan nilai tugas, terus ada apa lagi? Nilai UAS.
Di sini kita kasih UAS. UAS. Float. Terus ini input. Terus tanda kutip kurung. Lanjut. Spam sama ya. Di sini dikasih titik ke atas ini biar nanti bisa kebaca. Kita suruh masukkan UAS. Nah, di sini sudah ada UTS, UAS, nilai tugas, kehadiran. Nah, ini kalau seumpamanya di spasi ini ngaruh nggak nanti di sini? Enggak, ini mau di spasi atau enggak di spasi itu sebenarnya sama aja, tapi biar enak dilihat atau lebih rapih, kita kasih spasi. Jadi sebenarnya nanti waktu di run itu nggak masalah ini, nggak ada perbedaannya. Cuma biar rapih aja ya, lihat codingannya gini lebih rapih. Lanjut. Kan ini udah nih ada UAS, tugas, UTS sama kehadiran. Sekarang kita di sini bagian kita kasih komen biar ini biar tahu di sini bagian perhitungan perhitungan nilai akhir. Nilai akhir. Perhitungan nilai akhir ya. Lanjut, di sini kita hitung. Cara hitungnya kita tulis dulu nilai nilai underscore akhir sama dengan, jangan lupa. Oke, di sini caranya tanda titik tanda tutup buka kurung, kehadiran yang atas ini tadi sama ya, nggak boleh beda, mau kecil ininya apa itu, kehadiran harus sama yang di atas. Kehadiran kita kali dengan 10%. Nah, kalau di Python itu tanda 10% itu persenan itu harus berbentuk bilangan desimal. Maka 10% bilangan desimalnya kan 10/100. Jadi 0,10. Nah, gini ya. Di sini lanjut kita tambah kita tambah apa itu? Tugas. Kita tambah tugas. Nah, setelah itu kok kehadirannya enggak ngurap ya? Kehadiran. Coba dulu deh. Nah, kehadiran. Kok nyala? Kehadiran dikali 20%. 20%. Lanjut di sini kita tambah. Ini tambah UTS. Berarti kita tambah UTS. UTS dikali 30%, berarti 0,30. Lanjut kita tambah yang namanya UAS. 40%. Nah, setelah itu ini kehadiran bisa nggak ya? Coba ulang. Nah, dah gini aja. Nilai kehadiran. Terus kita menentukan nilai. Ini dari rumus ya. Sama ini juga menyimpan data di sini. Terus kita lagi di sini
penentuan nilai huruf dan catatan. Penentuan apa ya? Kita tulis penentuan nilai catatan gitu aja ya. Catatan, nilai catatan. Nah, penentuan nilai catatan. Kita kasih if. Nah, if itu jika. Jadi if jika nilai akhir ini ya dari penjumlahan ini tadi, nanti ketika kita disuruh masukkan, jika nilai akhir nih, jika nilai akhir itu di atas 90, maka bawahnya grade grade sama dengan kita kasih A. Kalau di atas 10 A ya, kita kasih A. Nah, di atas 90 A. Terus ketika nanti yang kok nggak di atas 90 dan kita masuknya berarti di elif. Nah, apa itu elif? Elif itu ketika if ini yang 90 itu tidak di atas 90 itu tidak masuk di sini, maka nanti akan masuk di sini di elif if. Kita samain yaitu nilai akhir. Nilai akhir di atas 80, maka ini nilainya grade kita kasih B. Jika di atas 80 kita kasih B. Nah, terus ketika nanti ini juga nggak di atas 80, nggak B, kita kasih lagi elif ya. Elif nilai akhir di atas berapa ya? 70. Maka nanti nilainya grade atau enggak angkanya nanti dia dapat C. Dapat C. Oke. C. Nah, lanjut. Ketika nanti nggak di atas 80 gimana? Kita kasih lagi sama elif. Nah, elif nilai akhir di atas 60, maka nanti dapatnya grade D. Nah, ini D. Nah, setelah itu kita kasih lagi yang terakhir. Kalau kita nanti udah di atas 60 atau enggak yang setelah enggak ada 60, yang di if elif ini enggak ada, kita yang opsi terakhir itu else. Nah, ketika nanti ini enggak masuk opsi ini semua, pilihan yang terakhir ini salah semua, inilah yang terakhir yaitu else grade kita kasih berapa ya? Oke. Jadi nanti ketika nanti ini ya, if elif ini enggak ada salah semua, maka masuknya di else. Yang else itu kita kasih
Jadi nilai dia ya, kalau nggak di ini semua, nggak di atas 60, 70, 80, 90. Gitu. Oke, kita masuk yang selanjutnya, yaitu kita masih nilai akhir. If nilai akhir astagfirullah, typo terus. Nilai akhir sama dengan nilai akhir ketika nanti ya nilai akhir di atas 60, yang CBA itu berarti gini ya, di atas 60 ya, di atas 60, maka nanti catatannya gini, catatan kita disuruh bikin selamat nilai Anda selamat nilai Anda bagus. Terus kita kasih pertahankan. Nah, oke ya. Kita kasih nilai di atas 60 itu ini. Pertahankan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nilai akhir 60, catatan selamat nilai Anda bagus, pertahankan. Nah, ketika nanti dia di bawah 60, jadi kalau if ini kan nilai, kalau opsinya ini kan kalau nggak ada yang di sini salah, berarti kita langsung else. Oh, udah semua. Else. Nah, langsung kita else. Catatan catatannya jangan putus asa belajar lagi ya. Oke, ketika nanti di bawah 60, maka catatannya jangan putus asa, belajar lagi ya, gitu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu output. Itu tadi kan input, sekarang output. Output hasil. Nah, kita masuk pertama langsung print berarti apa tadi atasnya? Nama SQL. Oke. Kita print gini untuk hiasan untuk dekorasi apa ya, gini tanda kutip 2, terus kita kasih spasi. Nah, kalau spasinya kayak gini caranya, terus kita kasih ini berapa ya, satu, biar rapi, 1 2 3 4 5. Jadi nanti waktu muncul tuh bagus, hasil kayak judul gitu loh. Kalau kayak gini tuh kayak judul. Nah, siswa. Nah, terus kita kasih tadi berapa, 1 2 3 4 5, biar setara ya, biar seimbang. Nah, nih lanjut di sini langsung kita print lagi.
kita kasih tanda kutip, terus kita kasih tadi apa, mata kuliah. Nah, nanti mereka disuruh isi di sini untuk masuk ke mata kuliah. Koma, kita kasih koma ya berarti. Sini koma. Masuk ke mata kuliah. Mata kuliah yang ini. Nah, biar masuk di sini ya. Oke, lanjut. Ini apa? Ini biar nanti masuk ke yang tipe data yang dipanggil yang mata kuliah ini. Terus nanti biar bisa munculnya sama, nggak error. Print lagi, dikasih tanda ini, kita kasih SKS, kita kasih ini biar rapi. Kita samain, udah sama, kita kasih koma, SKS. Lanjut, bawahnya kita print lagi. Oh, sebenarnya tadi ada berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kasih 1, 2 ini aja. Coba Ctrl C, kita kasih di sini. Lagi bawahnya. Ctrl V. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. 7, 8. Nah, tinggal kita ubah. Di sini biar kita mempermudah ya, nggak kelamaan ngetik name. Kita kasih name. Terus di sini juga sama, berarti age name. Terus di sini tadi apa? Setelah name nama ya. Nama. Nama sama yang di sini ya. Tuh, kenapa ada di sini tadi? Kenapa ada? Karena di sini kita udah bikin. Jadi bisa muncul. Lanjut. Setelah nama tadi apa? Setelah nama langsung kita kasih ini. Nilai akhir lah. Nama nilai akhir. Nilai akhir. Nah, nilai akhir. Nah, biar nanti nilai akhirnya itu nggak berbentuk apa tuh desimal, nanti atau kita bikin bilangan bulat dengan cara round. Nah, ini biar ini ya, biar menjadi bilangan bulat. Round, kita panggil nilai akhir. Nih ya, kita panggil nilai akhir. Kita bikin 2. Nah, terus di sini kita kasih grade. Yang tadi ya ada grade. Di sini juga kita panggil grade. Nah, terus di sini kita kasih catatan. Berarti tadi kita panggil si catatan. Kita panggil sini catatan. Dah selesai. Oh, kelebihan 1 berarti.
Nah, 4 satu catatan. Nih, selamat saja. Oke, harusnya sudah berhasil ya. Kita run. Masukkan nama mata kuliah. Kita masukkan pemrograman ya, contoh. Bebas nih mau di pemrograman. Lanjut, jumlah SKS. Nah, sama kan ya, jumlah SKS 8. Nah, ini kan bilangan bulat karena kita makainya in. Kita pakai in bilangan bulat. Kalau kita kasih titik, itu nanti akan error. Kenapa? Karena tidak bisa selain bilangan bulat. Terus masukkan NIM, kita kasih NIM 2025 SIK 009. Lanjut, masukkan nama mahasiswa Arfiat. Ardi Firman Syah. Lanjut, masukkan jumlah kehadiran. Nah, ini bisa nih. Karena di sini kita makanya float, itu kita bisa menggunakan bilangan desimal. Jadi contoh ya. Contoh kehadiran itu 99.5. Loh, kenapa nggak 100%? Karena setengah harinya terakhir itu dia izin pulang duluan. Dan tuh bisa. Masukkan nilai tugas. Tapi lebih bagusnya harusnya tadi enggak. Ini udah biarin enggak apa. Nilai tugas kita kasih berapa ya? Yang bagus deh 85. Lanjut, nilai UTS-nya kita dapat 90.5, 90 setengah. Terus kita UAS-nya kita kasih 88. Terus segini dia hasilnya. Oke, berhasil. Selamat. Nilai Anda bagus, pertahankan. Kita dapat grade B. Kenapa? Karena di atas nih 89 nih. Dari atas 80. Coba nanti kalau ini satu lagi 90, maka grade-nya kita dapat A. Ya, ini udah benar. Selamat, Anda selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.